Halo bro, gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya selalu sehat dan diberikan kelancaran dalam setiap langkah kalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba merangkum sebuah anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Sebagai informasi, channel kami ini akan membahas tentang alur cerita anime. Pastinya, konten kami akan mengandung banyak spoiler. Jadi bagi kalian yang gak masalah dengan spoiler, silakan langsung capcus aja. Namun kami tetap menyarankan kalian untuk nonton animenya secara penuh, karena sudah jelas dengan menonton anime secara penuh, pasti akan ada kepuasan dan pengalaman tersendiri. Tapi sebelum masuk ke dalam isi ceritanya, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya. Oke bro, gak usah berlama-lama lagi. Inilah alur cerita anime Kimetsu no Yaiba episode 1. Di sebuah gunung bersalju, hiduplah seorang anak lelaki yang bernama Tanjiro Kamado. Dia adalah sosok remaja yang hidup bahagia bersama keluarganya. Menjelang akhir tahun, dia berencana pergi ke kota untuk menjual arang. Walaupun ibunya tidak memaksa, namun Tanjiro tetap saja berangkat. Hal ini dilakukannya semata-mata demi keluarganya bisa makan yang enak. Ibunya sangat berterima kasih atas kerja keras Tanjiro ini. Selain menjadi anak yang berbakti pada orang tua, sebagai seorang kakak dia juga memiliki sifat yang lemah lembut pada saudara-saudarinya. Hal ini terlihat jelas dari bagaimana dia memperlakukan saudara dan saudarinya. Waktu itu Tanjiro berpamitan dan semua keluarganya melepas kepergiannya dengan penuh harapan. Dia pun pergi ke kota dengan menyusuri jalan yang sudah dipenuhi oleh salju. Sesampainya di kota, dia disambut dengan kebaikan warga kota. Nampaknya Tanjiro sudah sangat dikenal oleh para pelanggannya. Dia juga dikenal memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Hanya dengan mencium barang tertentu, dia bisa memastikan semua hal terkait dengan barang itu. Hari ini dagangannya pun laris manis terjual habis. Banyaknya rezeki ini tentu saja membuatnya pulang sedikit terlambat. Hari sudah mulai petang. Tetangga Tanjiro, yaitu Paman Saburo, memanggil dan memaksanya untuk tidak memaksakan diri pulang ke rumah. Walaupun sebenarnya Tanjiro tidak mau, tapi Paman Saburo memaksanya untuk menginap saja di rumahnya dulu. Dengan mimik yang serius, Saburo mengatakan bahwa iblis akan muncul. Selesai makan malam, Tanjiro bertanya pada Saburo tentang hal-hal yang berbau iblis. Saburo mengatakan bahwa iblis pemakan manusia selalu mencari mangsa di saat hari sudah gelap. Makanya, jangan berkeliaran di luar rumah saat sudah malam hari. Iblis juga bisa memasuki rumah manusia. Karena itulah sejak zaman dulu para pemburu iblis membunuh mereka. Saat itu Tanjiro tidak mempercayai perkataan Saburo. Dia meyakini bahwa iblis itu tidak ada. Keesokan harinya, Tanjiro berpamitan pada Saburo dan melanjutkan perjalanannya pulang. Sayangnya, dalam perjalanan ke rumahnya, Tanjiro mencium bau darah. Dia yang khawatir langsung bergegas berlari ke rumah. Nafasnya tersengal-sengal. Seketika itu dia menyaksikan seluruh keluarganya yang dibantai dengan sangat sadis. Dia terkejut dan juga berteriak. Pandangannya kosong dan tenggorokannya tercekat. Hatinya benar-benar sangat sakit melihat semua keluarganya tewas bersimbah darah dengan mata kepalanya sendiri. Ibu, 3 adik laki-laki, dan seorang adik perempuannya telah meregang nyawa. Hanya menyisakan Nezuko seorang, adik perempuan satunya yang sedang dalam keadaan sekarat. Tanjiro berpikir untuk cepat-cepat membawanya ke dokter supaya nyawa Nezuko bisa diselamatkan. Dia pun berlari sekencang-kencangnya, menggendong Nezuko menuju kota. Dalam usahanya, dia berkata, "Kakakmu ini pasti akan menyelamatkanmu." Tidak disangka, Nezuko perlahan-lahan mulai berubah menjadi iblis.
禰豆子、禰豆子、大丈夫か？俺が町まで運んでやるから。 Dia tiba-tiba menyerang Tanjiro dan ingin memangsanya. Namun Tanjiro dengan menangis mencoba menahan dan menyadarkan Nezuko. Kekuatan Nezuko benar-benar besar, tapi Tanjiro tidak menyerah. Dia terus mencoba menyadarkan saudarinya ini. Usahanya pun mulai berhasil. Nezuko tak terasa telah menitikkan air matanya. Tiba-tiba muncullah seorang pemburu iblis yang bernama Tomioka Giyu yang datang dan mencoba memenggal kepala Nezuko. Namun Tanjiro memohon dan bersujud pada Giyu supaya dia mau melepaskan Nezuko. Tanjiro berjanji akan mengubah Nezuko kembali menjadi manusia, walaupun itu sebenarnya sangat mustahil. Dia juga berjanji akan mencari pembunuh keluarganya dan menyelesaikan masalah ini dengan segera. Giyu sangat marah pada Tanjiro. Dia tidak menginginkan Tanjiro bersujud karena hal itu adalah kelakuan orang yang lemah. Sebenarnya Giyu sangat menghargai Tanjiro. Dia sengaja marah-marah hanya untuk menguatkannya. Giyu menusukkan pedangnya pada tubuh Nezuko. Cerita Nezuko membuat Tanjiro melakukan perlawanan dengan mengambil kapaknya. Tanjiro memanipulasi serangan dengan melempar batu bersamaan dengan kapaknya ke atas dan seolah-olah menyerang Giyu dengan kapaknya. Tanjiro menyadari dia tidak akan bisa menang melawan Giyu. Walaupun pada akhirnya Tanjiro dilumpuhkan dengan mudah, Giyu sungguh terkecoh. Serangan kapak udara Tanjiro hampir saja mengenainya. Giyu sangat tertegun dengan kemampuan Tanjiro. Melihat sang kakak yang jatuh tersungkur, membuat Nezuko menyerang Giyu dan segera melepaskan dirinya. Saat Giyu mengira Nezuko akan memangsa Tanjiro, faktanya dia malah melindungi kakaknya dari sosok Giyu. Giyu nampak penasaran. Dia akhirnya memutuskan untuk membiarkan Tanjiro dan Nezuko setelah mengetahui fakta bahwa Tanjiro adalah anak yang kuat dan cerdas. Sementara Nezuko terus melindungi kakaknya walaupun dia sudah berubah menjadi iblis. Giyu benar-benar menaruh harapan yang besar pada mereka berdua. Dia pun langsung memukul Nezuko dan membuatnya pingsan seketika. Dalam tidurnya, Tanjiro seolah-olah telah dikerumuni oleh ibu dan adik-adiknya yang telah meninggal dunia. Dengan lembut ibunya meminta maaf karena telah meninggalkannya. Sang ibu juga berbisik minta tolong supaya Tanjiro bisa menjaga Nezuko dengan baik. Setelah sadar, Tanjiro menangis. Dia menggenggam erat baju Nezuko yang ternyata masih pingsan di sebelahnya. Giyu yang sedari tadi berjaga memerintahkan Tanjiro untuk menemui seorang kakek bernama Sakonji Urokodaki yang tinggal di kaki Gunung Sagiri. Suasana bersalju ini membuat kondisi Nezuko baik-baik saja. Giyu pun memperingatkan Tanjiro untuk menjauhkan adiknya dari sinar matahari. Setelah itu, dalam sekejap mata Giyu pun langsung menghilang. Tanjiro pun kembali ke rumahnya dan memakamkan semua anggota keluarganya dengan layak. Dengan memendam rasa kesedihan yang luar biasa, Tanjiro dan Nezuko berlari pergi bergandengan tangan menuju Gunung Sagiri ditemani dengan hujan salju yang turun terus-menerus. Oke bro, itulah akhir cerita dari anime Kimetsu no Yaiba episode 1. Gimana menurut kalian? Anime ini menarik kan? Semoga kalian semuanya suka dan terhibur dengan ulasan kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan komen, like, dan subscribe. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi perbaikan channel ini. Apabila ada penyampaian kami yang kurang benar, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton konten kami dari awal sampai akhir. See you!